Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafarido. Saya di sini ingin menjelaskan pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Proses pemesinan mencakup berbagai teknik pemotongan untuk membentuk produk akhir. Keputusan yang diambil dalam tahap desain dan ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi, biaya, dan kualitas produk yang dihasilkan. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelajahi bagaimana setiap elemen, mulai dari pemilihan material hingga kompleksitas geometri, dapat memengaruhi keseluruhan proses. Tujuannya adalah untuk membekali mahasiswa teknik dan profesional dengan wawasan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang terinformasi di bidang pemesinan. Pertimbangan desain. Tujuan utama dalam mempertimbangkan desain adalah untuk mempermudah proses pemesinan dan meningkatkan efisiensi. Desain yang baik meminimalkan kebutuhan akan operasi yang rumit dengan penggunaan alat khusus yang pada alirannya mengurangi waktu dan biaya produksi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip desain untuk manufaktur, kita dapat menciptakan komponen yang tidak hanya berfungsi sesuai tujuan, tetapi juga ekonomis untuk diproduksi dalam skala besar. Yang pertama itu adalah hindari bentuk rumit, kompleksitas yang tidak perlu meningkatkan waktu dan biaya pemesinan. Yang kedua itu ada gunakan bentuk standar, lubang alur dan ulir standar lebih mudah diproses dan mengurangi waktu setup. Yang ketiga ada hindari toleransi ketat. Toleransi yang terlalu ketat tanpa alasan teknis yang kuat dapat meningkatkan biaya secara drastis. Yang keempat ada pilih material mudah proses. Material yang mudah dipotong atau dibentuk dapat mengurangi keausan alat dan waktu siklus. Contoh pertimbangan desain. Salah satu contoh paling jelas dari pertimbangan desain dalam pemesinan adalah perbedaan antara lubang buta atau blind hole dan lubang tembus atau through hole. Meskipun keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu membuat lubang, dampaknya terhadap proses pemesinan sangat berbeda. Memilih lubang tembus jika memungkinkan dapat menghemat waktu dan biaya secara signifikan, yang merupakan inti dari desain untuk manufaktur. Yang pertama itu ada lubang tembus. Lebih cepat diproses karena pahat dapat langsung menembus material tanpa perlu berhenti dan membersihkan serpihan. Tidak ada masalah dengan akumulasi chip di bagian bawah lubang yang bisa terjadi pada lubang buta. Yang kedua adalah lubang buta. Lubang buta memerlukan kontrol kedalaman yang sangat presisi dan seringkali membutuhkan pengeboran terhadap atau penggunaan alat khusus untuk membersihkan serpihan. Ini meningkatkan waktu siklus dan potensi keausan alat. Pertimbangan ekonomi. Tujuan utama dari pertimbangan ekonomi dalam pemesinan adalah untuk menurunkan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas produk. Ini melibatkan analisis cermat terhadap setiap aspek operasional yang berkontribusi pada total pengeluaran. Yang pertama itu ada kurangi waktu pemesinan atau cycle time. Optimalisasi jalur pahat dan parameter pemotongan untuk mempercepat proses. Yang kedua ada minimalkan pergantian alat potong. Desain yang memungkinkan penggunaan alat yang sama untuk beberapa filter atau umur alat yang lebih panjang. Yang ketiga ada gunakan mesin otomatis atau CNC, ideal untuk produksi massal, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dan meningkatkan konsistensi. Yang keempat ada optimalkan kecepatan potong, menemukan keseimbangan antara kecepatan pemotongan, umur alat, dan kualitas permukaan. Dan yang kelima ada hindari overengineering. Desain yang terlalu rumit tanpa nilai tambah signifikan hanya akan meningkatkan biaya produksi. Faktor biaya dalam pemesinan. Memahami faktor-faktor biaya yang terlibat dalam pemesinan adalah kunci untuk mengelola anggaran produksi secara efektif. Setiap elemen, mulai dari investasi awal pada mesin hingga biaya operasional harian, berkontribusi pada total biaya produk. Yang pertama yaitu biaya bahan baku atau material cost. Harga material mentah yang akan diolah serta biaya transportasi dan penyimpanan material tersebut. Umur alat yang lebih panjang. Yang kedua ada biaya tenaga kerja atau labor cost, upah operator mesin, pengawas, dan staf pendukung lainnya yang terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga ada biaya alat potong atau tooling, harga alat potong, frekuensi pergantian, dan biaya untuk pemeliharaan atau penggilingan ulang alat.
Dan yang keempat ada biaya setup dan downtime. Waktu dan biaya yang dihabiskan untuk mengatur mesin sebelum produksi, serta kerugian akibat mesin yang tidak beroperasi karena kerusakan. Selanjutnya ada trade-off desain dan biaya. Dalam dunia manufaktur, seringkali ada trade-off yang harus dibuat antara kompleksitas desain dan biaya produksi. Idealnya, setiap produk harus memenuhi persyaratan fungsional dengan biaya seminimal mungkin. Namun, mencapai keseimbangan ini membutuhkan pertimbangan yang cermat. Untuk yang pertama itu adalah desain A, bentuk kompleks. Desain ini memiliki bentuk yang sangat rumit dan membutuhkan presisi tinggi, meskipun mungkin menawarkan kinerja superior atau estetika yang unik. Biaya produksinya akan jauh lebih tinggi karena memerlukan waktu pemesinan yang lebih lama, alat khusus, dan kontrol kualitas yang lebih ketat. Contohnya ada waktu pemesinan lebih lama, membutuhkan alat khusus, dan biaya produk tinggi. Dan untuk yang kedua ada desain B, yaitu sederhana. Desain ini relatif sederhana dengan presisi yang cukup untuk memenuhi fungsi dasar produk. Bentuk standar dan toleransi yang lebih longgar memungkinkan produksi yang lebih cepat dan efisien, menghasilkan biaya yang jauh lebih rendah tanpa mengorbankan fungsional esensial. Contohnya yaitu ada produksi cepat menggunakan alat standar dan biaya produksi rendah. Ilustrasi visual seperti gambar di samping, yaitu ilustrasi ini menunjukkan dua komponen dengan kompleksitas desain yang berbeda, mencerminkan dilema antara desain A dan desain B. Komponen di sebelah kiri kemungkinan besar adalah representasi dari desain A, dengan detail yang rumit, banyak kurva, dan mungkin filter yang menuntut presisi tinggi. Ini akan memerlukan programan CNC yang kompleks, siklus pemesinan yang panjang, dan mungkin beberapa setup alat. Sebaliknya, komponen di sebelah kanan menunjukkan kesederhanaan desain. Mungkin desain bentuk geometris yang lebih dasar, sudut yang lebih mudah diproses, dan filter yang minim. Ini akan meminimalkan waktu pemesinan, mengurangi jumlah pergantian alat, dan secara signifikan menunjukkan biaya produksi per unit. Dan untuk yang terakhir itu ada kesimpulan. Dalam proses pemesinan, pertimbangan desain dan ekonomi harus dilakukan sejak tahap awal perancangan produk. Desain yang sederhana, efisien, dan sesuai dengan standar dapat mencegah waktu pengerjaan yang berlebihan, meminimalkan kesalahan, serta mengurangi biaya produksi secara signifikan. Keseimbangan antara fungsional desain dan efisiensi ekonomi adalah kunci untuk keberhasilan manufaktur. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip DFM atau Design for Manufacturability dan analisis biaya, perusahaan dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan probabilitas maksimal. Yang pertama ada desain efisien, kunci untuk produksi cepat dan hemat biaya. Yang kedua ada biaya opsional, memaksimalkan probabilitas tanpa mengorbankan kualitas. Dan yang ketiga ada kualitas terjamin, produk akhir memenuhi atau melebihi standar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.